Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik begitu, kalau P3 gabung kepada koalisi Prabowo Gibran. Kenapa ini menarik? Dengan beberapa asumsi adalah bahwa P3 hari ini dalam sepanjang sejarah mereka begitu kan ya, tidak lolos di parlemen. Sayang sedih Bu sayang. Gejolak dari P3 ketika Sandi masuk di dalam begitu kan ya, di dalam tubuh P3 itu sudah mulai agak gimana begitu kan. Kan bahkan ini menjadi guyonan dan bahkan menjadi sindiran di istana seorang Sandi di situ. Apalagi kemarin ditertawakan oleh si Bahlil. Kalau kita melihat ini peta politik P3 hari ini kalau ingin lolos ya setidaknya seperti itu begitu kan ya. Apakah harus gabung kepada Prabowo Gibran? Ya, kalau toh pada hakikatnya tidak lolos, yang hanya ingin mendapatkan seorang menteri, ya boleh-boleh aja, silahkan begitu kan. Tapi semakin hari, semakin menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak begitu tertarik kepada P3 begitu. Bahkan konstituen yang di bawahnya, para kader-kader yang di bawahnya, mereka yang mencalonkan diri di DPR RI nanti di 2029 itu punya dampak luar biasa secara elektoral begitu kan ya. Maka sekarang P3 itu sudah pusing 7 keliling begitu. Salah satu mereka untuk bisa dipastikan ya strategi mereka dipastikan akan gabung kepada Prabowo. Apakah nanti di MK sengketa mereka akan tetap seperti sesuai dengan disampaikan KPU atau tidak? Mereka tetap disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan KPU. Mau sengketa apapun di MK begitu kan ya. Kalau toh itu digabulkan, maka otomatis yang lain ya pasti dikabulkan. Seperti misalnya pembatalan terkait dengan Prabowo Gibran, diskualifikasi seorang Gibran di MK yang kemudian sekarang itu didorong oleh 01 dan 03. Nah, ini yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa dalam dunia politik itu P3 sekarang ini mulai ambang kebingungan begitu kan. Bingung-bingung luar biasa. Tapi bagi kami adalah ya sah-sah aja banyak orang yang berspekulasi itu begitu. Tapi satu sisi menandakan bahwa hari ini P3 itu sudah dipastikan akan semakin luntur mereka begitu. Kenapa? Ya, karena banyak sekali ya yang mengatakan mengambil langkah P3 hari ini begitu kan, agak terlalu gerasa gerusu begitu. Sehingga banyak spekulasi wah ini tidak lolos dan sebagainya begitu kan. Sangat disayangkan. Padahal kemarin dari beberapa lembaga survei mereka lolos begitu kan. Kenapa sekarang kok tidak lolos? Nah, itu yang mesti dipertanyakan begitu kan. Maka jalan satu-satunya bagi kami adalah ketika P3 mau gabung kepada Pak Prabowo hanya ingin menjadikan jatah menteri dan sebagainya, itu hal yang keliru. Ya, seharusnya bagaimana mereka mempertahankan oposisi begitu kan ya. Terus mereka bagaimana suara rakyat itu bisa tertarik di situ begitu kan. Kalau mereka menjadi oposisi bersama PDP, kemungkinan besar dia akan semakin simpati di masyarakat ya. Simpati di masyarakat akan semakin tergiurkan. Ya, selama ini ya kita lihat saja ke depan. Kalau mereka kepada Pak Prabowo, keuntungan mereka hanya mendapatkan mungkin 1 menteri. Tapi mereka begitu kan ya akan ini saya garis bawahi begitu kan ya akan punya dampak luar biasa di masyarakat. Ya kita akan buktikan aja nanti begitu. Karena dengan adanya seperti ini maka orang-orang yang kemudian melihat dengan melihat dengan elektoral hari ini begitu kan ya. Nah, dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi kalau seorang Gibran ingin menang ya kita tunggu saja begitu. Mari kita baca ini komentar netizen ya. P3 menunggu kedatangan Prabowo Gibran. Bila iya kami sangat tersanjung katanya ya. Justru hal-hal seperti ini blunder kepada P3 begitu kan. Karena yang dibawa itu justru ada oposisi, ada koalisi. Ya, oposisi dan koalisi itu kalau digabung begitu kan. Lebih banyak oposisi begitu. Jilat-jilat terus katanya. Sudah jatuh ya tertimpa tangga pula, kalah di Pilpres dan langsung kalah di Pileg. Akibat nggak ngikutin kemauan ya grassroots dan cenderung nurut sama partai penguasa kemarin. Belum lagi ex-napi korupsi dijadikan pimpinan partai. Tambah lagi daya rusak katanya. Ini komentar-komentar netizen loh bro. Bayangkan
Bayangkan ketika netizen sudah berkomentar seperti itu banyak punya dampak luar biasa kepada P3. Mengapa saya sering mengatakan bahwa P3 sejak dulu begitu kan, wah P3 kalau main politiknya seperti ini terus begitu kan ya, mereka tidak akan lolos. Ternyata terbukti sekarang tidak lolos mereka. Ya, di ambang batas ya 4% itu saya kira nanti P3 agak berat karena mereka kader-kader mereka mungkin akan pindah ke yang lain begitu kan ya. Tapi saya rasa inilah politik, apa yang tidak mungkin dalam dunia politik begitu kan. Tapi saya rasa dengan adanya seperti ini maka P3 harus benar-benar masuk di jalur oposisi. Kalau menurut saya pribadi, kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataannya adalah jalur oposisi itu jalur yang kemudian bisa menyelamatkan seorang P3. Bayangkan nanti begitu di koalisi Prabowo itu begitu kan, di 2 periode misalnya mau mencalonkan lagi, saya kira agak gimana begitu kan. Ini mereka itu belum tentu di situ begitu kan. Tetapi kalau menjadi oposisi itu tidak ada kata kunci nanti di 2 periode. Oposisi bisa berlabuh ke sana ke sini bisa begitu kan. Karena kebanyakan hari ini melihat potensi-potensi dari oposisi itu sangat banyak sekali begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Ada yang mengatakan wah ini gimana ya, tidak konsisten katanya ya. Kebetulan ya jadi pengemis nih. Ini sayang, sejarah dari P3 hari ini sangat-sangat disayangkan begitu kan ya. Sangat-sangat disayangkan sejarah P3 tidak lolos di parlemen. Bagaimana membangun P3 begitu kan, dulu para ulama, para kiai di situ. Sekarang kita lihat saja, seandainya para kiai, para ulama, pendiri NU begitu yang kemudian membentuk partai P3 ini begitu, mungkin mereka nangis begitu kan. Kenapa? Karena tidak lolos. Salah satunya adalah politiknya itu adalah ya itu aja mereka begitu kan. Ya mengandalkan simpatisan. Tapi dengan adanya seperti ini dikira bahwa P3 itu ya Pak Jokowi dikira sudah mau bergabung kepada PDIP di situ begitu. Tapi pada kenyataannya jauh mereka. Politik dari seorang Jokowi ternyata lebih lincah begitu kan. Itu sekilas saja begitu kan, dalam artian bahwa sekarang ini kalau kita amati betul begitu kan ya dalam dalam diskusi, maka orang akan melihat wah ini gimana begitu seorang seorang P3 kalau tidak lolos begitu kan, sana sini toh pada hakikatnya ya itu aja mereka. Sangat disayangkan. Tapi bagi kami adalah oke lah, dalam dunia politik oke aja begitu kan, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap mempertahankan ya konstituen dan para kader mereka. Bahkan dalam beberapa berita ya dia mengatakan dalam Kompara News, P3 menunggu kedatangan Prabowo. Bila iya kami sangat tersanjung ya. Seolah-olah mereka masih mengharapkan Pak Prabowo untuk bergabung, satu sisi mengharapkan bagaimana P3 itu bisa lolos. Dengan adanya apa? Dengan adanya mungkin di belakang mereka bisa ada lobby. Tapi tidak mungkin lah MK itu bisa dilobi dengan acuan bahwa penggelembungan suara hilang. Itu pasti MK itu berdasarkan ya yang disampaikan oleh KPU di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kecuali memang ada bukti-bukti yang real di situ begitu. Sekarang untuk caleg yang dibawa untuk membuktikan real di situ begitu kan. Ya buktinya masih belum nyata, tapi kalau Pilpres bisa dibuktikan dengan bukti yang nyata karena sudah banyak beredar seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya sangat-sangat sayangkan masih mengharapkan seorang Prabowo di situ begitu kan ya. Bagaimana nasib dari seorang PDIP di situ? Satu sisi mengharapkan dari Pak Prabowo, satu sisi ya ingin PDIP ingin menyelamatkan P3 juga sebenarnya begitu kan. Tapi kan bagaimana ya, apakah tidak sakit hati seorang Ibu Mega begitu? Ya katakanlah bahwa dia mau bergabung kepada Pak Prabowo, sedangkan di koalisi PDIP sendiri begitu kan ya, dia masih bersama dengan P3 di situ begitu. Itu kan sangat-sangat disayangkan ya, bertolak belakang. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.